Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Nurjana dengan NIM 12310621383. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya di sini adalah memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPDE. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja kita mulai dan saksikan. Jadi, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian dalam suatu negara secara berkesinambungan dan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, atau bisa dikatakan dengan suatu kenaikan GNP, GDP, pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional, atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai perubahan hal lain. Selanjutnya, di sini ada faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam atau bisa disebut dengan sumber daya alam. Yang kedua, ada jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada barang-barang modal dan teknologi. Yang keempat, ada manajemen. Yang kelima, ada kewirausahaan. Yang keenam, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya, teori aliran klasik. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama ada Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama Adam Smith. Adam Smith mengungkapkan bahwa dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil, sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada David Ricardo mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Selanjutnya ada teori aliran neoklasik. Di sini ada tiga tokoh. Yang pertama ada Harold Domar. Beliau mengungkapkan bahwa syarat agar pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang secara jangka panjang dan perlu adanya pembentukan modal atau investasi. Tokoh yang kedua ada Schumpeter. Beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Dan tokoh yang ketiga ada Robert Solow, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Selain itu, menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Selanjutnya ada teori historis. Di sini ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama ada Friedrich List, yang mana beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Di sini
Ada beberapa masa. Yang pertama, masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa beternak dan bertani. Yang ketiga, ada masa bertani dan kerajinan. Dan yang terakhir, ada masa industri dan perdagangan. Tokoh yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Di sini ada beberapa masa. Yang pertama, masa pertukaran dengan natura atau bisa disebut dengan barter. Yang kedua, ada masa pertukaran dengan uang. Dan yang terakhir, ada masa pertukaran dengan kredit. Tokoh yang ketiga ada Karl Bucher. Beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada rumah tangga tertutup, yang kedua ada rumah tangga kota, yang ketiga ada rumah tangga bangsa, dan yang terakhir ada rumah tangga dunia. Selanjutnya tokoh yang keempat, tokoh yang terakhir, yaitu Werner Sombart, di mana beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Sombart mengalami beberapa zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Yang kedua, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. Dan yang terakhir ada zaman perekonomian kapitalis atau kapitalis purba, madya, dan raya dan akhir. Demikian video pembahasan materi tentang pertumbuhan ekonomi dari saya. Saya Ines Nurjana, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.